lagi kita ingin memberi yang terbaik. Kita bertugas yang berubah. Sebelum kita menjalani yang terbaik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kesempatan pada pagi hari ini Bapa, kami dapat berkumpul Bapa di tempat ini Bapa, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi memberikan yang terbaik Tuhan. Kiranya apa yang kami beri Bapa berkenan di hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Di tanganmu
rahmat-Mu dan anugerah yang Tuhan berikan buat setiap kami. Biarlah kami boleh mendengarkan setiap perkataan firman yang boleh kami sama-sama belajar saat ini Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu yang hidupnya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bantu kami, berikanlah kami telinga dan hati seorang murid yang mau belajar terus-menerus dari setiap kebenaran firman menjadi rema yang terus menyala-nyala di hati kami, yang bersuara menyatakan kebenaran-Mu. Ada yang mungkin Tuhan izinkan untuk menegur, ada yang mungkin Tuhan izinkan untuk menasehati, dan ada yang mungkin Tuhan izinkan untuk mengingatkan kembali untuk setiap perkataan yang keluar dari setiap perkataan firman. Kami percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah bagi setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Baik, shalom, selamat pagi. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari ini dengan sukacita dan kasih karunia yang dari Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari apa yang Tuhan boleh izinkan remakan bagi setiap kita tema 2024 ini untuk menjadi anak-anak Tuhan yang membawa amanat agung bagi setiap jiwa-jiwa di sekeliling kita. Ya, siapakah jiwa-jiwa itu? Jiwa-jiwa itu adalah anak-anak Tuhan yang memang bisa menjadi murid Yesus yang boleh disampaikan seperti apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dan di sepanjang 2024 ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk melihat bahwa dalam kehidupan pelayan kita hari demi hari, saya tahu bahwa tantangan semakin banyak, tapi dan mungkin pergumulan juga semakin berat, tapi izinkanlah kuasa Allah untuk membawa hidup kita semakin hari semakin mengenal Tuhan. Ada satu kebaikan dan mungkin ini menjadi berkat Tuhan ya, ketika masalah itu boleh terjadi ya bagi setiap saudara, tapi di situ saudara dan saya menemukan Tuhan. Amin. Di situ saudara menemukan Tuhan. Saya dan saudara menemukan Tuhan ketika ada problem, ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan. Ya, dan penemuan kita terhadap Tuhan ketika kita menemukan itu dalam segala situasi, kondisi dan keadaan, saya sangat yakin itu akan membuat diri kita dipenuhi ya dengan rasa cinta yang daripada Tuhan yang boleh hidup dalam setiap kehidupan kita. Saya mohon dengan sangat setiap kita kalau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan boleh melihat kepada kita semua ke depan, jangan ada yang main handphone. Saya minta tolong ya, boleh betul-betul ke depan fokusnya, jangan ada yang main handphone ya. Siapapun kita, tolong lihat firman Tuhan. Kita sedang sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kita mau menjadi bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, dan apa yang kita mau pelajari itu boleh menjadi kehidupan yang real, nyata dalam kehidupan kita. Seperti apa yang difirmankan pada pagi hari ini dalam firman Tuhan, kita mau belajar dari aktualisasi ya, aktualisasi misi Kristen ya, yang kita lihat berdasarkan surat pengembalaan Paulus kepada jemaat di Roma ya. Sekali lagi aktualisasi penginjilan ya, aktualisasi pemberitaan Injil, kabar baik ya, yang saudara dan saya pelajari lewat tulisan ya, surat pengembalaan Paulus kepada jemaat di Roma itu menjadi sebuah pemikiran yang penting mau kita lakukan. Kita baca dulu dari Roma pasal ke-10.
Roma pasal yang ke-10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari, tolong yang membacanya silakan. Judulnya adalah kebenaran karena iman, ayat 13 sampai 15. Silakan. Amin. Baik, terima kasih. Berbahagialah mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang terlebih melakukannya. Ayat yang 15 terakhir begini Bapak Ibu bilang, seperti ada yang tertulis, ya, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa amanat agung. Seperti ada yang tertulis, betapa indahnya kedatangan saudara dan saya yang membawa berita Injil. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, Paulus sudah melihat ini. Jadi tulisan ini sudah dituliskan oleh Paulus, ya, kepada jemaat di Roma. Dan bahkan Paulus sudah melihat, Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa kerinduan setiap orang untuk diselamatkan itu menjadi kepuasan yang tidak bisa digantikan dengan apapun dan siapapun juga. Amin. Kerinduan setiap orang, berarti hasrat orang untuk hidup dalam keselamatan itu banyak Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya melihat sekarang orang yang datang kepada keselamatan itu begitu banyak dengan cara dan alternatif yang diberikan. Ya, orang mau menjadi selamat dengan cara-cara yang boleh ada, seperti yang sekarang seringkali terlihat muncul. Saya nonton di sebuah TikTok Bapak Ibu, itu tiba-tiba muncul ada gambaran apa itu yang munculkan di belakang ada foto semacam kayak apapun juga itu wajah perempuan atau apa, terus bilang ada kuntum punya apa di belakang, nanti astaga. Saya melihat itu di TikTok. Dulu saya nggak pernah lihat ini di Facebook. 2 tahun yang lalu nggak pernah ada. Facebook sudah lebih lama daripada TikTok, betul? Ya kan? Tetapi kenapa sekarang justru media sosial menyediakan fasilitas yang seperti ini? Padahal Alkitab sudah bilang dari ribuan tahun yang lalu pada zamannya Rasul Paulus. Paulus sudah menyampaikan orang sedang berkerinduan Bapak Ibu. Mereka melihat bahwa ketika mereka hidup dalam keselamatan, mereka menerima Yesus, hidup mereka menjadi indah. Dan itu dibawa oleh pembawa-pembawa amanat agung. Itu dibawa oleh pembawa-pembawa kabar baik, yaitu saudara dan saya. Percaya, katakan amin. Nah, amin sendiri. Kalau ada mama yang mau datang ke gereja, ngapain sih Ma? Ngapain datang ke gereja? Kalau ada bapak yang mau datang ke gereja, ngapain datang ke gereja semua? Bapak dia tanya tuh kalau ngajar, tegas. Saya pun berpikir Bapak Ibu terus terang, jemaat yang datang ke sini terus terang bukan karena mungkin ya salah satu penyebab mereka mendengar pengajaran yang tegas seperti ini, mereka takut. Serius. Kalau dibandingkan dengan gereja karismatik, saya bukan memperbandingkan dan bukan merasa diri saya lebih benar. Tapi pengajaran yang diajarkan oleh beberapa gereja karismatik, maaf,
Terkadang itu semuanya teologi praktikal. Teologi praktis, kehidupan yang praktis. Saya tidak mengesampingkan itu perlu. Tetapi seseorang yang belajar tentang firman Tuhan, dia sedang belajar yang namanya keimanan di dalam doktrin, di dalam ajaran firman Tuhan. Dan amanat agung ini menjadi ajaran Bapak Ibu. Memang secara teologi, Bapak Ibu dan saudara sekalian, teologi ini masuk dalam teologi praktikal. Itu di situ ada pendidikan agama Kristen. Di situ ada misi. Itu teologi praktikal. Tapi teologi praktikal harus punya basic dasar ajaran Alkitab. Anda dan saya melakukan segala sesuatu harus punya ayat yang mendasari kehidupan saudara dan saya. Beribadah ini ada ayatnya. Amin. Amin. Persembahkanlah hidupmu yang menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Ayatnya ada. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan sudah mengajarkan dengan ajaran yang benar. Makanya kalau beribadah, Bapak Ibu jangan sekedar datang ke gereja. Apalagi kalau lihat sekarang, Pak Pendeta, saya melihat sekarang jemaat kok begini, nggak bertumbuh. Nah, yang nggak bertumbuh siapa? Saudara melihat situasi seperti ini tantangan. Ini kesempatan supaya saudara bertemu dengan Tuhan. Amin. Harusnya segala situasi itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Harusnya kan seperti itu. Berarti kalau itu belum menjadi kebaikan, something wrong with yourself. Ada sesuatu yang salah dengan hidup. Kenapa? Engkau masih melihat manusianya. Rohani itu berhubungan dengan Tuhannya. Amin. Amin. Rohani itu berhubungan dengan Tuhannya lewat ajaran Alkitabnya. Jadi kalau kita datang, kita sedang membawa ajaran firman Tuhan, dan itu dicari oleh semua orang, Bapak Ibu. Alkitab bilang seperti ini, Bapak Ibu. Banyak jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya maut. Jangan kita merasa hidup sudah benar. Terus kembali ke Alkitab, back to the Bible, supaya hidup kita kembali kepada Allah. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Beberapa kali dalam pelayanan saya, jujur harus saya katakan, Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya mengalami yang namanya degradasi iman, kehidupan rohani saya. Naik turun, penuh goncangan. Waduh, sama istri saya. Pernikahan kami berjalan di tahun kurang lebih, Samuel udah lahir waktu itu. Yang 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, saya ajak istri saya berdoa. Pernikahan kami yang kelima, kami belum ada tempat, Bapak Ibu. Saya mengajar, saya pernah bilang sama Bapak Ibu, saya mengajar dikasih uang cuma harga pulsa 100.000 rupiah. Kalau Bapak Ibu lihat di GJMB, Gereja Kristen Jemaat Mangga Besar yang ada di Pinangsia, samping dari dulu sekolah tempat saya mengajar. Tapi saya belajar untuk setiapnya. Panggilan itu dari Tuhan. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan iman saya, ketika saya ada dalam keluarga, ketika saya ada dalam pelayanan, ketika saya ada dalam pekerjaan dengan baik-baik, hubungan dengan pribadi dengan Tuhan itu yang menentukan. Orang sedang banyak, Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang membutuhkan amanat agung itu. Orang sedang banyak yang membutuhkan ajaran firman
sinode baru, bukan. Kenapa? Injil itu adalah memberitakan tentang keselamatan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Yang diberitakan tentang keselamatan Allah, bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah punya rencana keselamatan bagi setiap umat manusia. Amin. Injil Yohanes berkata demikian. Ini saya lagi buat kajian seperti ini, Bapak Ibu. Diulang terus tulisan saya, diulang terus. Harusnya tulisan saya sudah muncul 2024 ini. Tapi dikoreksi lagi. Dua tulisan saya dikoreksi. Satu yang filsafat dengan orang-orang Katolik. Yang koreksi saya lulusan profesor dari Roma, Bapak Ibu. Itu di Medan STT-nya. Sekolah tinggi teologi, sekolah tinggi filsafat Katolik. Profesor. Akhirnya saya bilang nggak benar nih, saya harus jadikan ini disertasi. Karena kalau disertasi profesor ketemu profesor, saya bilang udah nggak bisa, saya nggak kuat begitu. Stres loh Bapak Ibu, terkadang kalau kita belajar itu. Stres kalau sungguh-sungguh kita belajar, bukannya sekedar asal-asalan. Di luar sana Bapak Ibu bukan menyepelekan, berteologi aja tentang firman Tuhan sangat tangkap. Makanya Bapak Ibu ayo giatkanlah. Karena orang di luar sana Bapak Ibu sedang merindukan keindahan kehidupan keselamatan di dalam Kristus. Persoalannya orang di luar sana sedang merindukan membawa kabar baik. Di sini yang ada di dalam gereja hidupnya tidak indah. Halo. Anybody home? Hidupnya tidak indah. Makanya bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara bisa memberikan diri? Bagaimana aktualisasi yang pertama? Bagaimana mungkin Saudara bisa memberi diri dalam seruan kepada Allah? Kita memberi diri kita. Bagaimana mungkin? Poin yang pertama kemarin kita bahas. Kalau kita mau menjadi kabar baik, yang membawa kabar baik, supaya orang itu di luar sana hidupnya menjadi indah, indahkan aku hidup kita. Amin. Keindahan hidup itu tidak perlu dengan bicara secara materi, dengar ini baik-baik. Tapi Tuhan akan bawa engkau step by step. Step by step. Step by step. Kayak lagu Michael Jackson. Oh baby. Ya kan? Step by step. Oh baby. Lagu siapa? Michael Jackson bukan sih? Oh, New Kid and Block ya? New Kid and Block ya? NGOP ya? Oh ya. New Kid and Block ya? Saya zamannya masih ada waktu itu. Victor belum ada. Belum ada sama Victor waktu itu. Ya kan? Jadi bagaimana mungkin saudara akan membawa kabar baik yang bisa memberikan hidup yang indah bagi orang-orang sekitarmu kalau saudara dan saya tidak indah hidupnya di dalam Tuhan? Catat ini baik-baik Bapak Ibu dan saudara sekalian. Hampir yang ketiga kali saya berdoa bagi orang kemarin Bapak Ibu di Warmindo. Hampir saya yang ketiga kali berdoa bagi orang di sana. Saya selalu datang untuk membawa orang kepada Tuhan. Saya tidak pernah larang orang untuk datang kepada Tuhan. Saya selalu ajak orang untuk kepada firman Tuhan. Saya lihat Bapak Ibu di Warmindo itu Bapak Ibu berkeringat. Berkeringat bukan karena takut ketemu saya nggak ngaku pendeta, saya ngaku pelayan Tuhan. Karena pertemuan kami nggak perlu ada jarak, nggak perlu ada batas. Ketika kami datang, kami menjadi sama-sama orang percaya. Saya pikir begitu. Kalau dia bisa percaya Tuhan luar biasa, itu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena saya. Jadi waktu saya datang di sana, hampir saya berdoa. Dan tahu nggak Bapak Ibu, tangannya dia basah, cenderung basah.
Peringatan. Dan dia melihat saya pertama-tama pembicara ketika dia ada duduk satu meja sama saya di Mabido, melihat saya kopi tanpa gula. Sekarang kopi itu yang sehat tanpa gula. Dan memang kan begitu. Filosofinya kopi apa? Pahit kan? Betul nggak? Betul nggak sih? Apa sih? Kamu nggak mau gula? Ya kan? Yang ngopi nonton. Kopi itu pahit kan? Betul kan? Kopi itu pahit. Kopi lah yang tidak pernah berbohong tentang dirinya. Kopi itu pahit. Dia melihat saya lalu dia diskusi dengan saya, ngobrol, dimulai pembicaraan di antara kami. Dan dia bilang sama saya, Pak, kita bisa Bapak bisa tidak makan, tidak minum kopi tanpa gula bisa. Bapak merokok tidak? Enak aja dulu. Pendeta merokok. Dulu ia mau merokok sebagai pendeta. Oh iya. Dulu saya pakai jubah yang panjang-panjang segini Bapak Ibu. Tapi di sini saya rokok. Tahu yang jubah panjang-panjang begini Bapak Ibu? Bukan yang loncat-loncat gini ya. Di sininya rokok Bapak Ibu saya. Jujur saya harus katakan di sini saya rokok. Bertemu jemaat di sini saya rokok. Dan selesai lagi perjamuan 2 tahun atau 2 kali setahun, selesai itu minum juga. Wah, betul pelayanan itu luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak itu bilang, nanti Pak, kalau ada kesempatan saya mau Bapak doakan. Saya melihat Bapak Ibu memberi diri kepada Tuhan secara sungguh-sungguh untuk menyerukan ya, jawaban, panggilan daripada anak itu menjadi sebuah keputusan. Ya tadi saya dengar waktu doa, lagunya doa itu bagus sekali dibikin oleh Mbak. Lagunya tadi berubah. Nanti kita main ini. Inilah ya. Tidur dulu ya. Nanti kita mainkan lagi. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa orang di luar sana sedang membutuhkan indahnya keselamatan itu, dan saudara sebagai orang-orang yang membawa kabar baik, dengar ini baik-baik Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ketika saudara memberi kehidupan saudara kepada Tuhan, Tuhan juga ya, rindu. Yang kedua, respons dengan mendengarkan dan dalam memberitakan kabar baik itu. Respons terhadap pendengaran atas panggilan. Apa gimana ya cara ngomongnya? Terkadang penulis ini bingung bikin statement point. Respons terhadap panggilan itu sendiri untuk memperdengar atau untuk memberitakan Injil. Respons yang datang itu lewat mendengar. Terkadang orang Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan untuk kabar baik diberitakan, ditugaskan untuk memberitakan kabar baik itu pura-pura lewat. Dia nggak mau beresponsif. Roma 10 ayat 14, mari lihat ayatnya, tolong Terry. Artis ada yang namanya Terry Pardini kalau nggak salah. Silakan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Nah, di luar sana orang rindu mendengarkan saudara yang membawa kabar baik. Tetapi ketika panggilan itu datang, kita dengar panggilan itu, yang terjadi apa Bapak Ibu? Kita cuek mani. Apa tuh cuek mani? Masa untuk apa saudara dan saya ada di gereja ini berseru kepadanya? Inilah rinduku kepadamu. Layani Tuhan, misalnya ada orang yang sedang membutuhkan
Doa, ayo mau nggak mendoakan orang di sana yang sakit? Aduh, jangan saya takut Bang. Yang itu aja deh. Tapi kalau di mimbar, nyanyi glorimu. Di sini nggak ada, ya Pak Jojo. Nggak ada di sini nggak ada. Nggak ada, men. Pak Iwan, Pak Sinaga, Pak Desman, Mama Joel. Siapa yang kebaktian sama Bapak kemarin? Astagfirullahaladzim. Saya juga lupa. Ternyata Ella mau WA atau telepon saya dan telepon saya langsung dari dia ditelepon oleh Pak Ucok, Bapak Nahatan katanya. Ada kebaktian nggak? Saya sampai lupa Bapak Ibu. Saya minta maaf. Kita perlu bicarakan lagi tentang pelayanan ini di kaum Bapak dan kaum Ibu. Terkadang jujur Bapak Ibu, gimana ya cara ngomongin saya? Mendengar panggilan Tuhan, mendengar panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Dalam pelayanan Tuhan sesungguhnya disitulah letak iman kita betul. Ini amin. Sedih banget sih. Saya ulangi. Mendengar panggilan Tuhan dalam melayani Tuhan, apapun itu pelayanan. Ketika Tuhan memanggil saudara, memang dijadwalkan oleh Mama Jojo, memang dikoordinir oleh ibunya, tapi mendengar itu ada panggilan untuk melayani. Dengan baik-baik, Roma bilang kita sedang membawa kabar yang indah bagi jemaat yang baik. Yang paling keras suaranya guru saya di sini. Amin. Mama Victor. Jujur saya harus katakan, saya pernah satu kejadian di Bapak Ibu ini masih poin kedua, tenang aja. 15 menit selesai. Saya pernah cerita ini pelayanan tentang pengembalaan yang dipercayakan Tuhan di Jatinegara ketika saya di kampung lain. Ada tempat Bapak Ibu, di situ ada persekutuan doa dan sedang dibangun memang menjadi gereja prospek. Jemaatnya lebih sedikit dari kita. Lebih sedikit dari kita. Semalam minggunya cuma Ica, Semi, ada satu anak bapak-bapak, maaf, supir driver taksi Bluebird. Dia punya anak yang paling kecil, ada 3 anaknya. Dari yang kuliah sampai yang kecil, masih sekolah minggu. Dan saya ketemu sama salah satu pengurus, dan dia cerita begini, Pak Pendeta, Bapak sudah pendeta ya? Ya, di GBI kan? Ya, aduh kebetulan. Padahal saya ngajak dia untuk bikin persekutuan doa, Bapak Ibu. Saya nggak mau macam-macam, mau ngajak untuk berdoa bersama-sama. Dan ketika saya ajak untuk berdoa, dia cerita seperti ini. Kami sedang bangun persekutuan doa di Jatinegara, Pak Pendeta, di Kampung Melayu, persis di belakang terminal itu. Kalau Bapak Ibu lihat di situ ada satu di bawah jembatan itu ada seorang ibu-ibu bolu Batak, bolu sianita, nyonya sianita, bolu apa saya lupa. Jual makanan itu di bawah flyover itu, Kampung Melayu. Saya sampai ketemu pelayanan seperti itu orang-orang. Saya pernah sebabnya sampai ketemu dengan keluarga yang punya anak kena hidrosipalus. Tahu hidrosipalus Bapak Ibu? Yang kepalanya besar. Dan maaf, saya melayani gay transgender yang mati karena HIV. Jadi pelayanan kita ini sebetulnya masih pelayanan
pelayanan nyaman Bapak Ibu. Masih nyaman Pak Sinaga, masih nyaman Pak Ucok, Pak Reswan, Pak Iwan, Pak Iri Gunawan, masih nyaman Bu Merlin, Mama Jojo, anak Yud, dengar baik-baik ini, masih nyaman sebetulnya pelayanan di sini. Saya main transgender di sana. Dan bukan hanya satu orang tinggal di daerah Pesing sini kalau salah. Dan orang Batak, maaf Bapak Ibu, pinter nyanyi. Tapi dia bukan tahu bagaimana kabarnya. Satu meninggal kena HIV, karena apa? Dan bahkan matanya buta. Dia pengen menjadi salah satunya, pengen menjadi transgender yang tercantik. Dia sampai ke Thailand. Transgender yang tercantik, dia sampai ke Thailand. Tapi Tuhan punya kehendak lain. Kebanggaannya begitu ikut festival-festival itu, dia kena narkoba, dan disitulah awalnya terjadi HIV. Satu suntik jauh. Hati-hati anak remaja dan muda-muda, jangan narkoba. Dan saya melayani di sana Bapak Ibu, bukan kalangan menengah ke atas, menengah ke bawah. Dan ketika tim pelayan itu cerita sama saya, Bapak, kita bicara dengan gembala yang ada tinggal di daerah Pedurenan, ya, Jalan PLN situ, Mampang situ, dan kita ngobrol di situ. Pembicaraan jelas di situ jadi wakil gembala saya, tetapi yang memegang cosplay pelayanan di sini. Saya berambisius, saya bersemangat. Saya semangat Bapak Ibu, saya semangat melayani. Gak apa-apa wakil gembala. Padahal gembalanya sama-sama PDN dengan saya, pendeta Madia sebenarnya. Saya hormati orang Makassar atau orang Sangir Talau, kalau nggak salah orang Sangir Talau, tapi istrinya Bulu Batak. Dan sama-sama istrinya itu satu angkatan di atas saya, sekolah Injil yang Petamburan. Dan saya melayani dengan semangat dan sebagainya. Tiba-tiba berubah konsep. Lalu saya panggil mereka, istri saya ada saksi. Maunya bagaimana? Kita bicara baik-baik. Orang kan kalau dalam pelayanan yang ada tinggal aja udah, pergi aja udah. Betul kan? Betul kan? Di sini nggak ada, amin. Betul kan? Iya kan? Yang ada pergi begitu aja, tinggalin begitu aja. Betul kan? Saya panggil orang itu, sini kita ngobrol bareng. Saya undang makan di rumah. Yang pernah main ke rumah saya tuh Mama Jojo yang sama Bu Merli, Bu Sinara juga pernah, ya. Ella juga pernah di rumah waktu itu yang ada di Bukit Kemangisan itu. Ngobrol gitu. Jadi maunya gimana? Jadi sistemnya begini Pak. Oh saya nggak bisa. GBI adalah penganut paham episkopal otonom. Kalau Bapak membuat seperti ini, saya keluar mundur. Saya bertanggung jawab dengan pelayanan itu. Tapi dibuat seperti itu kok. Saya ajak ngobrolnya. Saya tinggalkan langsung. Saya bertanggung jawab sampai ending saya ada di situ. Sampai pelayanan saya di situ. Saya tanggung jawab. Jadi Kristen yang seperti ini Bapak Ibu, supaya bisa dirindukan orang, datangnya kabar baik yang membawa keindahan bagi semua orang di sekitar kita. Amin. Amin. Harus begini. Dan gereja itu juga terjadi dari persekutuan doa itu. Dari Kampung Melayu kami pindah ke Tanjung Duren. Kami sewa tempat di situ dan kami mulai. Dan sampai akhirnya dari 2013 sampailah kami tiba di tempat ini, melihat gedung ini, dan Tuhan kehendaki kami boleh ada sampai sana. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan sekedar tiba-tiba Pak Gembala ada di sini, enggak. Saya sudah menjadi pendeta dari 2003 Bapak Ibu.
Menikah saya sudah pendeta, ditulis di undangan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita mau melihat bagaimana kabar baik itu, kita responi baik-baik. Dengarkanlah. Karena ketika kita mendengar seperti seorang murid, kita sedang belajar Bapak Ibu. Kita sedang belajar menerima sesuatu dari apa yang kita dengar. Amin. Amin. Seorang murid itu seperti itu Bapak Ibu, yang mau pergi menjadi pemberita Injil. Yesus kan menjadikan saudara menjadi murid terlebih dahulu baru menjadi pengikut. Betul nggak? Betul nggak sih Bapak Ibu? Coba baca Alkitabnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baru kawan saya bisa menjadi pengikut. Jangan dibalik-balik ya. Jangan dibalik-balik ini filosofinya. Nah, ketika kita mendengar, kita sedang belajar Bapak. Mereka di luar sana butuh firman Tuhan, butuh ajaran yang bisa membuat mereka menjadi rindu akan kebenaran firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu, gereja ini harusnya yang ditinggikan adalah kebenaran firman Tuhan, bukan saya. Bukan ajaran firman Tuhan. Memang kalau gereja nggak ada saya, proyektor siapa yang jalanin? Kalau gereja nggak ada saya, tamborin siapa yang jalanin? Kalau gereja nggak ada saya, single siapa yang jalanin? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Mereka rindu untuk mengajarkan firman Tuhan disampaikan Bapak Ibu. Jangan timbulkan yang tidak baik dalam gereja. Melihat temanmu diberkati Tuhan, bersyukur. Tapi kalau temanmu tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kalian harusnya sama-sama bersedih. Saya harusnya bersedih kalau saudara tidak tinggal di dalam firman Tuhan, tidak tinggal di dalam ajaran firman Tuhan. Ya kita bawa ini ajaran Bapak Ibu. Jangan sampai salah. Alkitab mengajarkan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Keselamatan hanya satu, bukan? Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Halo anak youth. Lalu tiba-tiba anak youth, maaf ya, saya ini kan disampingkan tiga. Tiba-tiba anak youth pacaran sama anak muslim. Ups, di sini nggak ada. Tapi saya ngomong apa adanya. Kan nggak apa Pak Pendeta, nanti dibawa di gereja, nanti dibawa ke gereja lalu diajarkan, nggak apa-apa kan Pak Pendeta? Gila loh. Yang ada bukan kita yang memenangkan jiwa, kita yang memenangkan mereka. Kita yang memenangkan mereka. Jadi jangan main-main. Yang mereka butuhkan tuh firman. Kalau ada satu pencobaan, dilihat di situ ada cewek cantik. Ya, ini anak itu saya ajarin ya, baik-baik ya. Saya juga mantan gituan dulu ya. Ya, ada cewek cantik hidungnya mancung, tapi matanya picek ya enggak. Cewek cantik hidung mancung, matanya picek. Bercanda ya. Saya mau jelas-jelas, saya harus bicara jelas-jelas. Jangan mau, aduh Tuhan Yesus. Jangan doain, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Gila. Jangan bilang begitu. Ada cowok ganteng, pekerjaan udah mantap, ya kan? Jadi WL. Nah ini banget
dikejar. Jadi singer, ini baru yang dikejar. Siapa tuh? Nah gitu kan. Bikin dekorasi, ini baru yang dikejar, gitu kan. Ya kan? Bodoh banget ya. Jangan kita sok rohani loh. Maaf ya. Kita terkadang itu sok rohani. Pernah ingat kesaksian saya tentang supir driver sejak kecil 4 tahun, gara-gara ngeliat temannya main ke masjid, dia ikut-ikutan ke masjid dan akhirnya jadi Muslim. Jangan menyepelekan loh hal yang kecil karena setitik jadi rusak. Ya, maaf Bu Rita, hati-hati. Bawa sekolah minggu masuk. Ya, bawa sekolah minggu. Kemarin saya di sini ada Pak Firman apa namanya? Ada 2 sekolah minggu yang di bawah. 2 sekolah minggunya 3 anaknya. Tapi memang kita harus pikirkan itu mana sekolah minggu kita dikasih snack ya. Dulu kalau nggak salah itu jalannya dikasih snack, dikasih kue-kue. Ya, bahkan kita udah rencanakan dulu kasih minum kalau nggak salah kacang hijau ya, kalau nggak salah kacang hijau. Bolehlah lakukan seperti itu lagi, nanti kita bicarakan lagi. Ya. Jadi itu motivasi mereka, bukan cari makanannya, tapi mereka datang. Mereka bilang gak ada temennya, ada kakak sekolah minggu si A, si B, saya sebutin namanya. Dari Kak Olive, Kak Maria, Kak Ucok, gitu kan. Saya ngomong bahwa itu sama mereka. Nomor teleponnya saya udah minta terima. Nah kita kurangin di gereja ini yang follow up. Yang follow upnya gak ada Pak Pendeta lagi. Sedih banget kita pelayanan. Ya seperti yang tadi saya bilang, yang mendengarkan itu mau belajar terkadang masa bodoh. Udah belajar kebenaran firman Tuhan selama 8 tahun pengajaran disampaikan di gereja ini. Ya. Bukan mistik yang disampaikan di gereja ini. Bukan okultisme yang disampaikan di gereja ini. Pengajaran. Tapi kalau untuk kepeduliannya, untuk bagaimana melayani Tuhan, ayo Bapak Ibu tingkatkan lagi. Ayo. Dari mulai sekolah minggu, yuk, kalau Bapak kaum ibu, tamborin pemusik, proyektor. Ayo, yang menerima tamu juga semangat Bapak Ibu. Jadi bagaimana dengan kita mendengarkan panggilan itu menjadi hal penting buat kehidupan saudara dan saya. Yang terakhir Bapak Ibu, karena saya minggu ini ya pelayanan yang ketiga, yang pelayanan besok dilayani oleh hamba Tuhan. Ya, kita di tempat ini Pak Giri Gunawan. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Yang ketiga, gereja akan mengirimkan pemberita Injil. Gereja harus mengirimkan pemberita Injil. Ya. Ayat yang ke-15, dan bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus. Yesaya bilang demikian, ini aku Tuhan, utuslah Papa Nahatan. Bukan. Ini aku Tuhan, utuslah Pak Iwan. Bukan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Ya. Jadi kalau kita mau gereja ini bertumbuh dan bahkan iman rohani kita juga menjadi ya bukti nyata pertumbuhan gereja. Jadi jangan salah ya Bapak Ibu. Gereja ini bertumbuh karena saya dan saudaranya bertumbuh. Amin. Amin. Nah, saudara bilang tidak bertumbuh di sini, apakah di luar akan bertumbuh? Belum tentu. Karena faktanya terbukti pertumbuhan itu terjadi pada prinsipnya diri sendiri. Jadi bagaimana mereka dapat memberitakan Injil jika mereka tidak diutus? Seperti yang ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Setelah saudara mendengarkan, berespon, diajarkan, dimuridkan di tempat ini, siaplah kita untuk diutus. Kita nggak usah berpikir jauh-jauh dulu deh. Saya sedang mengutus Pak Iwan di kaum Bapak untuk melayani konser di kaum Bapak.
Saya sedang mengutus Ibu Mama Joya untuk melayani di konselnya kaum ibu. Saya sedang mengutus Bapak Ibu dan Saudara sekalian di bidang pelayanan masing-masing. Gereja ini sedang mengutus saudara untuk bertanggung jawab. Makanya jagalah imanmu, bangunlah imanmu, bangunlah rohanimu. Saya selalu ingatkan di awal saya bilang tadi dan saya katakan, ketika masalah itu ada, usahakanlah saudara ketemu Tuhan dalam masalah. Amin. Amin. Yes. Usahakanlah saudara ketemu Tuhan dalam masalah. Kata yang diutus, ya, dalam bahasa Yunani apostelo, apostolos, STT ada yang namanya apostolos. Apostelo, dia mengutus saudara dan saya. Bahasa Inggrisnya, dia send you and me. Kata diutus Bapak Ibu menjadi kata apostolos. Ayo, jadikan diri jadi apostolosnya Tuhan di dalam kehidupan keluarga masing-masing. Jadikan dirimu jadi apostolosnya Tuhan ketika pelayanan itu dipertanggungjawabkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena jangan lupa, gereja ini dipengaruhi oleh saudara dan saya. Amin. Amin. Amin sendiri. Gereja dipengaruhi oleh saudara dan saya. Bagaimana kerohanian saudara dan saya itu menjadi ukuran parameternya. Saya mengirimkan Pak Sinaga ke bidang diakonia. Saya mengirimkan Ibu Sinaga ke ketua komisi kaum. Bangun Pak, Bu, di situ pelayanan. Bangun di situ Pak. Saya mengirimkan Pak Iwan ke komisi kaum Bapak. Saya mengirimkan anak-anak youth, ketua youth, penanggung jawabnya semua untuk melayani di youth. Saya mengirimkan guru-guru sekolah minggu untuk melayani Tuhan. Saya mengirimkan saudara yang main musik untuk melayani Tuhan dengan musik. Singer, tamborin, proyektor, dan pembaca Alkitab. Bahkan kita yang ada di depan, di pelayanan depan sebagai asli dan juga membawakan tongkat. Anda dan saya sedang menjadi apostolosnya. Amin. Coba dong salam kiri kanan. Sekarang ada baru apostolos. Salam dengan salam dulu. Salam dulu kiri kanan. Salam dulu. Kalau apostolos itu jangan lihat situasi dan kondisi. Tahu nggak apostolosnya Tuhan itu siapa? Murid-murid Yesus. Saya semalam diskusi sama istri saya, Bapak Ibu. Saya bilang sama istri saya, Yesus saja dari 12 satu yang akhirnya melenceng dari 12 murid Yesus. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Dari 12 murid Yesus, apostolosnya sebagai apostolos, Petrus mati, kepala dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Halo. Yesus mengirimkan Petrus untuk melayani Tuhan di Yerusalem dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Dia tidak mau sama seperti Yesus. Dia merasa lebih rendah daripada Yesus. Kita terkadang lebih sombong daripada Yesus ya. Ya pasti naga ya. Ya, Yesus saja datang loh ke semua orang, gak pilih-pilih, gak lihat-lihat. Terkadang seperti itu loh. Kita siapa Pak Gembala? Kalau mau
Pak mau ngomong dong sama saya. Asik. Pelayan Tuhan, pelayan Tuhan. Pak, saya tegas ngomongnya loh mengajar firman Tuhan ini. Anak-anak muda, saya tegas ngomongin mengajar firman Tuhan ini. Bu, saya tegas mengajar firman Tuhan ini. Sekarang puji Tuhan Bapak Ibu, saya sedang menunggu nih jawaban doa Tuhan ini. Ada yang bisa kirim. Apa ini? Apa ini? Yang bawa apa nih? Kameramen. Puji Tuhan, ada berkat Tuhan. Ya, saya ada berkat Tuhan, saya bisa punya camcorder, bukan handicam aja ini. Jadi 2 jam bisa kita video kan, kita rekam 2 jam. Ya, ibadah kita bisa dulu, kita bisa tonton. Dan saya lagi cari ya anak Tuhan yang memang bersedia mau membantu mengupload di YouTube supaya pengajaran ini disampaikan kepada seluruh umat manusia, supaya pengajaran ini diperdengarkan. Saya sudah berani Bapak Ibu, kalau sudah berani menyampaikan di YouTube, pengajarannya itu didengar oleh semua orang. Kalau sampai dia sesat, dia salah, hati-hati. Makanya betul-betul berikan yang terbaik sama Tuhan. Belajar. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi, ya, saya ulang sekali lagi. Jadilah orang-orang yang mau ya memberi dalam seruan panggilan amanat ini. Lalu yang kedua Bapak Ibu, dari apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma, dari Roma pasal yang 10 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15 ini. Setelah saudara memberi diri, mari dengar panggilan itu. Dengar panggilan. Jangan masa bodoh. Karena Alkitab mengatakan Injil akan diberitakan sampai ke seluruh bumi. Barulah tiba ke sudahannya. Kristus berkata. Jadi Kristus itu datang bukan dongeng. Itu betul. Yang ketiga Bapak Ibu, ya, yang ketiga, saudara dan saya siap diutus Tuhan menjadi apostolosnya Tuhan, menjadi apostolosnya Tuhan untuk memberitakan Injil di mana Tuhan tempatkan di pelayanan kita, dimanapun juga, di keluarga kita kan, di pelayanan gereja kita, di masyarakat publik, di semua tempat kan, di pekerjaan public place sekalipun juga. Tuhan jadikan kita apostolosnya Tuhan. Siap-siap hidup kita ini menjadi kerinduan dari mereka-mereka yang merindukan datangnya si pembawa kabar baik. Dari Roma 10 ayat 15. Ingat, mereka merindukan keindahan. Ya, Bapak Ibu, siap jadi apostolos? Yang siap jadi apostolosnya Tuhan berkata, "Wah, kan baru firman Tuhan yang diajarkan tetap juga nggak ada yang mau." Aduh, Tuhan, capek deh begini 8 tahun Bapak Ibu, jujur loh, saya selalu bilang ya, tadi malam saya ngomong sama istri saya, nangis loh kami Bapak Ibu berdua, jujur loh. Dan kami hadapi itu dalam pelayanan, kami memajukan pelayanan ini Bapak Ibu. Kami nangis berdua di tempat itu. Bagaimana pelayanan ini bisa maju? Karena apa? Kitanya tidak mau. Kita seperti orang yang sudah mendengar tapi tidak mau berespons. Jujur saya harus katakan itu. Sampai kapan? Sampai Kristus datang. Kita terus begini. Sampai kapan begitu? Sampai Yesus datang yang kedua. Apakah kita begini? Kalau Bapak Gembala tidak bisa ingat semua jadwal, tolong bantu saya ingatkan jadwal pelayanan saya.
Saya menjaga diri saya dan keluarga saya, itu beratnya bukan aku, Bapak Ibu. Lalu Tuhan sedang mempertanggungjawabkan saudara semua di hadapan pelayanan ini. Gak gampang. Jujur, saya gak mudah. Saya gak bisa single fighter. Saya gak mampu. Jadi saya mohon, bertumbuhlah dengan apa yang sudah diperdengarkan lewat kebenaran firman Tuhan. Jangan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, begitu-begitu terus hidup kita. Jangan, Bapak Ibu, anak muda, jangan. Apa tujuanmu datang ke gereja ini? Apa tujuan saya melayani Tuhan di tempat ini? Tolong renungkan ini baik-baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Anak muda, anak remaja, tolong. Yang sekolah minggu bertanggung jawablah. Yang anak youth bertanggung jawablah. Kalian apostolos di situ. Yang kaum bapak dan kaum ibu bertanggung jawablah di situ. Kalian apostolos di situ. Pak Sinaga yang di diakonia, Bu Merli yang di koinonia, Mama Jojo yang di pelayanan, Pak Resman yang di pemberitaan Injil. Bertanggung jawablah di situ. Tolong. Saya udah gak tahu lagi pakai kata apa, Bapak Ibu. Kami nangis berdua. Akhirnya kami dapat satu rema. Yesus saja yang 12. Petrus kakinya bisa ke bawah. Sampai seperti itu militan. Thomas yang minta tunjuk sama Yesus, masukkan jari ke tangan Yesus. Tahu pelayanan Thomas, Bapak Ibu? Sampai ke India. Sejarah gereja, sejarah kita menyatakan Thomas sampai ke India. Terus kita dengan keadaan yang seperti ini dalam pelayanan, coba bayangkan dulu kita, renungkan dulu kita, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Yesus saja datang sampai kepada semua. Yesus saja satu jiwa didatangi, Bapak Ibu. Dari 100 itu 99 dia tinggalkan untuk menyelamatkan satu domba yang hidup. Saya enggak kunjungan, bukan saya tidak WA, saya WA. Saya kabarin, saya tanya. Tapi mereka sudah punya problemnya masing-masing. Saya udah ajak ayo kembali. Tapi saya nggak bisa sendiri melayani Tuhan begini. Ayo kita sama-sama dewasa, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tolong kita sama-sama dewasa. Bukan kepentingan kita, tapi kepentingan Kristus yang menjadi kepala gereja. Itu yang menjadi tujuan utamanya. Jangan lupa, Bapak Ibu, Alkitab jadi dasar firman Tuhan untuk saudara dan saya. Yesus bilang, setialah kepada perkara yang kecil, maka Tuhan akan berkati pada perkara yang besar. Setia. Saya nggak bisa menghubungi saudara satu-satu, menanyakan saudara. Kami hanya lewat doa. Kami terbatas, tapi kami percaya akan hidup kalian semua di dalam kuasa Allah yang tak terbatas. Kuasa firman dan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta istri saya untuk
Bawakan lagi yang tadi menyanyikan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu saudara-saudara. Kita naikkan kemuliaan. Inilah Haleluya. Mari kita sama-sama membawa hidup kita lebih dewasa lagi Bapak Ibu di dalam kerohanian. Kalau kita mau bertumbuh, saya percaya gereja kita akan bertambah. Gereja ini tidak bisa bertumbuh karena apa? Tidak bisa bertambah karena kita yang bertumbuh. Tinggalkan semua cara hidup lama kita. Mari hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Tinggalkan kedagingan kita semua. Belajar untuk hidup dalam kuasa Allah. Kita bertanggung jawab dengan keimanan kita, beribadah dan dengan panggilan kita. Kita sama-sama naikkan pujian. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mau
berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagiku di dalam Itu kasih yang terbaik buatku selagi ada waktu. Saya minta tolong Pak Iwan berdoa untuk pelayanan kita. Pak Iwan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Damai sejahtera yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih kebaikan akan kasih anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur pada ibadah pada siang ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Dari apa gereja yang Kau pakai menjadi gereja yang semakin lagi Tuhan Yesus. Lewat pujian, lewat firman yang keluar, kiranya Engkau menjadikan kami semua menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang memberkati ibadah kami dari gereja, anak-anak ibadah kami, ibadah youth, ibadah kaum bapa maupun ibadah umum kami. Kiranya menjadi kesukaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas pimpinan, penyertaan, tuntunan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kau yang memberkati keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Allah kami yang kekal. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Sampai terberkati oleh firman Tuhan. Saya mewakili jemaat Bagem. Terima kasih yang sebenarnya dari sumber data. Dan kita akan menjalankan persembahan kita yang kedua dan ketiga untuk membangun gereja kita. Dan bertugas saya udah maju.
kedepannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, di nama Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman buat kita di hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memintakan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak, diberikan kesehatan, panjang umur, bahkan dalam segala apapun yang Bapak inginkan, Tuhan memberkati. Amin. Baik, pengumuman buat kita. Ibadah kita minggu depan seperti biasa jam 10, dan yang melayani datang lebih awal. Kita persiapkan seluruh kehidupan kita beri yang terbaik buat Tuhan. Dan di hari Sabtu, kalau kayaknya nggak masalah, terakhir ya, minggu terakhir, kayaknya doa bencana kan, doa puasa. Saya mengundang semuanya tuh atau mau pujian, mohon datang ya. Persiapkan seluruh hidupmu. Selagi ada kesempatan, beri waktu terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Kayaknya kurang semangat. Amin. Amin. Tetap semangat buat Tuhan. Haleluya. Mungkin ada pengumuman tambahan? Langsung aja, Pak Giri. Pak Giri pimpin doa Pak. Ayo Bu, nyanyi lagi. Baik. Saya tunggu semuanya untuk bangun berdiri. Kita akhiri ibadah kita di tengah ini. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut
keluarga kita masing-masing.